Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kompak begini, lurus tuh, safnya luar biasa. Gak kedinginan mas, sinian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di cuaca yang sangat dingin ya menurut saya. Subhanallah, teman-teman semua masih menyempatkan waktu yang ada untuk bisa sama-sama sedikit dari waktu yang kita miliki untuk thalabul ilmi. Tentu ini adalah satu hal yang sangat positif. Semoga kita semua yang pertama diterima oleh Allah amal ibadah kita ini. Kemudian tentu kita juga berdoa dalam setiap ibadah yang kita lakukan, seperti doa yang kita suka baca di dalam lepas sholat atau di dalam sholat, bahkan bisa dibaca doa tersebut ya. Jadi ketika di akhir tasyahud itu kita boleh membaca ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau setelah selesai sholat ya, dalam zikir, setelah zikir selesai kemudian berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah doa yang sangat luar biasa teman-teman. Bahkan para ulama menganjurkan untuk selalu membaca doa tersebut, karena artinya itu adalah Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ya a'inni ala dzikrika, untuk mengingatmu ya, selalu mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik di dalam ibadah kepadamu ya. Jadi yang pertama berzikir, kita bersyukur, kemudian memberikan ibadah terbaik. Jadi kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu ada upaya bagaimana terus Allah komitmenkan kita dalam ibadah tersebut, dan kita terus bisa memperbaiki atau memberikan ibadah terbaik dari ibadah yang kita lakukan. Jadi walaupun cuaca dingin yang luar biasa, tapi kita juga paham betul bahwa melakukan ibadah saat kondisi paling susah sekalipun itu, maka pahalanya juga akan jauh lebih besar ya. Tentu tidak sama antara orang yang di rumah dengan orang yang datang ke masjid, apalagi dalam keadaan yang sangat berat seperti ini ya. Sekali lagi semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, dan yang kedua menjadikan ibadah ini ibadah yang terbaik dan terus kita bisa konsisten melakukannya insyaallah. Yang kedua, kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat, semoga kepada kita insyaallah umatnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ini kayaknya sakit ya, diperban soalnya ini kurang sehat kayaknya ya. Udah nggak layak ini mas Bekti ya. Kayaknya harus dikasih tahu sama komite ini. Kita masih dalam tafsir Jalalain. Insyaallah ini pekan sebelum terakhir ya, di sebelum Ramadan. Nanti di tanggal 14-15 insyaallah kita bahas tentang fikih Fathul Qarib. Kita khususkan membahas tentang puasa insyaallah, untuk menjadi
muqaddimah ya, prolog sebelum kita masuk bulan puasa nanti insyaallah. Karena diprediksi itu tanggal 18 ya atau 19 ya, tapi kemungkinan ini ada perbedaan ya di Indonesia juga, karena sekarang itu di Indonesia dua konsep ya, ini secara umum di dunia sih. Yang pertama itu menggunakan imkanur ru'yah, yang kedua itu adalah menggunakan KHGBT namanya itu, yaitu penggunaan konsep hilal global ya. Itu sudah mulai dilakukan. Jadi perkiraannya itu antara 18 sama 19 ya. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan ayat yang ke 54 ya, insyaallah satu ayat saya kira cukup ngegigil soalnya ya. Dinginnya luar biasa nih. Satu ayat saya kira cukup, dan ini ayat cukup panjang ya. Ayat ke-54, seperti biasa sebelum dibacakan tafsirnya dari beberapa tafsir yang ada, terutama tafsir Jalalain, kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dalam ayat ini maknanya adalah wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim atas diri kalian, bittikhadhikumul ijl, dengan mengambil atau dengan menyembah sapi betina atau patung sapi betina. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada Allah kalian. Ila bari'ikum ini maksudnya adalah Allah yang menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, hal itu lebih baik ya, bagi kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka bertaubatlah kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Hadirin rahimakumullah, yang pertama ingin saya sampaikan, tentu ayat ini masih punya kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Bahkan kalimat ittikhadhikumul ijl ini juga pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang ke-51, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul ijl ya. Jadi kalimat al-ijl atau ittikhadhumul ijl itu sudah disebutkan pada ayat yang sebelumnya, sehingga ini masih rangkaian ayat yang punya munasabah yang kuat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada dua ayat yang sebelumnya sudah kita sampaikan ya tentang perihal di mana Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan dosa ya yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa ini ya. Tsumma afawna ankum itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak ya, kepada kaum Nabi Musa ini untuk bersyukur, yaitu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, atau meninggalkan apa yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Jadi konsekuensi dari Allah memaafkan adalah meninggalkan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian menegaskan kembali bahwa agar hidup itu atau kelanjutan daripada kesyukuran yang Allah Subhanahu wa taala
ya, sampaikan melalui ayat yang setelahnya itu ayat ke-53, wa idh atayna Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi orang itu atau kaum itu, mereka itu bisa hidup dalam kondisi dalam selalu ya berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lakum tahtadun, itu adalah manakala mereka menjadikan Taurat, saat itu Taurat ya, kitabnya Musa ya, dan juga segala pembeda yang disampaikan oleh Musa antara halal dan haram itu jadikan pedoman gitu ya. Nah, pada ayat yang ketiga ini, ayat yang ke-54 ya, maksudnya ayat ketiga pada pembahasan 2 hari ini ya, kemarin dan sekarang, ini adalah kelanjutan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ke-54 ini adalah tentang cara taubatnya Bani Israel. Cara taubatnya Bani Israel dari praktek, ya katakan begitu, dari praktek syirik yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu menyembah patung atau menyembah sapi betina. Ya. Nanti kita akan lihat, karena di sini ya perintahnya itu nanti yang pertama adalah perintah taubat, fatubu ila barikum. Ya. Maka bertaubatlah kepada Allah. Faktulu. Nah, tapi nanti menarik di sini, sehingga ada beberapa pendapat yang sedikit berbeda tentang perihal ini. Faktulu di sini ada kalimat maka bunuhlah di antara kalian. Ini kan kita masih maksudnya apa nih? Gitu. Apakah dengan membunuh taubat itu menjadi selesai, kan begitu? Karena kalimat membunuh ini atau perintah membunuh ini Allah sampaikan setelah kalimat fatubu ila barikum. Fatubu ila barikum faktulu gitu. Maka bertobatlah kalian. Kemudian faktulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian. Nah, setelah Allah mengatakan ya, 2 hal ini ya, perintah bertaubat, perintah membunuh, itu Allah mengatakan baru dzalikum khairul lakum inda barikum. Hal itu lebih baik. Nah, makanya kemudian Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ayat ini adalah berbicara tentang cara bertaubat Bani Israel dari praktek syirik ya. Seperti itu ya. Di ujung Allah mengatakan innahu wat-tawwabur rahim pada ayat ini. Hadirin rahimakumullah, di tafsir Jalalain disebutkan wa idh qala Musa liqaumihi alladzina 'abadul ijl, ya, di mana kaum Nabi Musa itu mereka menyembah ya sapi betina ya, atau patung sapi betina ya, patung sapi. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl, ya, di mana mereka itu menjadikan al-ijl itu atau sapi itu, sapi betina itu sebagai Tuhan, teman-teman, ilahan. Nah, teman-teman sekalian, pada ayat ini kalau kita perhatikan ya, Allah menyebutkan kata zalamtum anfusakum. Jadi praktek kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel atau kaum Nabi Musa ini diklasifikasi oleh Allah dalam ayat ini, atau dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai apa? Bentuk zalim terhadap diri. Zalamtum anfusakum. Kenapa? Perbuatan syirik adalah kezaliman terhadap diri. Di dalam ayat yang lain disebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu atau menyekutukan Allah itu adalah benar-benar ya kezaliman yang besar. Jadi syirik itu bentuk kezaliman, makanya Allah menyebutkan pada ayat ini itu dengan kalimat innakum zalamtum anfusakum. Dan kalau kita lihat dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi ya,
Imam Az-Zahabi itu punya beberapa karya yang masterpiece ya. Salah satunya adalah Al-Kabair. Dalam kitab tersebut ya, yang kita menerjemahkan dengan dosa-dosa besar ya, saya pertama kali datang ke Korea kita bahas itu buku itu Al-Kabair ya, sekitar 70-an dosa besar. Dan dosa besar paling pertama itu adalah syirik, teman-teman, menyekutukan Allah ya. Apa itu zalim sebenarnya? Teman-teman mungkin bertanya, apa itu zalim sebenarnya, Ustaz? Zalim itu apa? Zalim itu di dalam bahasa atau secara bahasa itu adalah ziddul adalah atau ziddul adl ya, dia adalah lawan daripada kata adil, kata adil. Kalau adil itu artinya wad'u syai' fi makanihi, itu adil. Adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya, banyak diartikan juga kata adil itu adalah at-tawazun, seimbang. Ya, adil itu seimbang. Ya, kalau kita hidup dengan keseimbangan berarti kita adil sama badan kita, kira-kira begitu. Ya, kalau kita itu punya istrinya lebih dari satuan, ya, satu aja belum kamu lah. Ya, kita ya memberikan hak kepada istri-istri kita, ya sesuai dengan porsinya, wad'u syai' fi makanihi, maka disebutnya adil. Nah, apa lawan daripada adil? Lawan daripada adil itu az-zulmu. Nah, tapi di dalam ayat yang lain kata zulum itu diartikan ya dalam ayat minaz zulumati ilan nur. Itu juga zulum. Jadi zulum itu jamaknya zulumat. Nah, kalau dalam ayat itu kata zulum diartikan gelap. Zulumat berarti kegelapan-kegelapan. Minaz zulumati ilan nur. Kegelapan di situ maksudnya adalah zaman jahiliyah sebelum Islam, ilan nur itu kepada Islam. Ya. Maka bentuk kezaliman yang paling besar di dalam Islam itu, ya, lawan daripada kata adil itu tadi, itu adalah apa? Adalah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Kita kalau memberikan hak yang tepat kepada Tuhan dengan cara menyembahnya, dengan cara mempercayainya, mengimaninya, meyakininya, ya, mengikuti apa yang diperintahkannya, itu berarti kita berlaku adil kepada Allah. Sama kerja juga begitu. Kalau kita mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan kepada kita dari perusahaan yang kita bekerja atau bos, maka kita memberikan keadilan kepada perusahaan itu. Ada hak dan kewajiban yang balance, kan gitu. Ya. Nah, makanya kemudian sekali lagi, kenapa kemudian Al-Quran menyebutkan ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar, seperti disebutkan pada dalil yang lain, inna syirka la zulmun azim. Ya, karena sekali lagi perbuatan syirik yang itu adalah menyekutukan Allah, itu dianggap perbuatan kezaliman yang paling besar, teman-teman. Ya. Makanya nanti di sini kemudian kalau saya tadi sampaikan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ya, cara taubat Bani Israel itu disebutkan faktulu anfusakum. Ya, salah satunya dengan membunuh diri mereka sendiri. Ya. Walaupun nanti kalau saya perhatikan dalam ragam tafsir yang ada, ya, itu misalkan pada tafsir, ya di sini ada beberapa pandangan, ya. Ada yang memahami membunuh itu memang membunuh, ya, membunuh itu sendiri berarti makna hakiki, ya. Ada praktek membunuh yang dilakukan sebagai bentuk pertaubatan mereka sendiri. Di dalam tafsir nanti ditemukan ada kalimatnya begini, bahwa yang dimaksud ngebunuh itu adalah orang yang tidak berbuat syirik ngebunuh orang yang berbuat syirik.
Itu jumlahnya dalam tafsir Jalalain itu sampai nahwa sab'ina alfan. Ada 70.000 orang yang mereka tuh berbuat syirik kepada Allah atau menyembah sapi betina tadi. Maka mereka dibunuh. Ya. Dia membunuh sebenarnya gitu, bukan cuman atau dipahaminya makna majazi. Nah, kalau dalam pemahaman tafsir yang lain ada dalam tafsir Anwaratut Tanzil, ya, wa asatut ta'wil, dalam tafsir yang disampaikan oleh Imam Al-Baydawi, maksud bunuh diri di situ adalah tidak bermakna hakiki. Ya, di situ disampaikan, ya, adalah syahwat yang kalian miliki itu atau sifat yang kalian miliki dengan cara menyembah, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dibunuh gitu. Itu ada pemahaman seperti itu. Tapi di dalam tafsir Jalalain ini makna hakiki yang disampaikan, ya. Saya lanjutkan di sini ayatnya, fatubu ila bariikum khalaqakum min ibadatihi. Ya. Kenapa kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Atau mereka diperintahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena khalaqakum min ibadatihi. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya. Ya. Nah, faqtulu anfusakum ay liyaqtulal bari'u minkum al mujrim. Nah, di sini kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan membunuh itu memang membunuh gitu. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrim. Orang yang baik ngebunuh orang yang buruk. Orang yang tidak berbuat syirik ngebunuh orang yang berbuat syirik. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks kenapa kok hukumannya sampai harus ngebunuh, teman-teman? Ya, muncul pertanyaan lagi di benak kita mungkin. Kenapa kok sampai kemudian hukumannya harus seperti itu? Jawaban yang paling sederhana itu adalah, ya, karena kalau dibandingkan antara membunuh dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tingkat dosanya itu lebih tinggi dibanding, ya, membunuh itu sendiri. Jadi syirik itu atau menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Maka disebutkan la zulmun azim. Ya. Walaupun misalkan ketika kita melihat ayat yang lain begini, ada hukuman kisos, ya, hukuman setimpal, membunuh dibayar dengan membunuh, namanya kisos dalam fikih, ya, ketika seseorang itu melakukan pembunuhan. Itu yang pertama, ya, betapa Allah itu upaya untuk menjaga manusia itu luar biasa, atau menjaga jiwa itu luar biasa. Di dalam syariat itu namanya maqasid syariah, tujuan adanya agama, tujuan adanya syariat. Nah, di antaranya itu adalah selain hifzuddin, di situ ada namanya hifzun nafs, menjaga jiwa seseorang. Makanya nanti kita temukan pada ayat yang lain misalkan disebutkan begini, orang yang ngebunuh satu orang itu sama saja ngebunuh semua manusia. Itu pada ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Tapi ternyata tingkat keburukannya atau kezalimannya, ya, berdasarkan ayat ini, itu orang tidak menyembah Allah itu lebih berat sebenarnya. Makanya hukumannya dengan cara membunuh. Walaupun membunuhnya bukan membunuh diri sendiri, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang baik ngebunuh orang yang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian hal ini juga disampaikan kepada mereka? Ya. Di sini kan disebutkannya khairul lakum inda barikum. Ya, karena ngebunuh itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena gini teman-teman, tauhid itu di atas segalanya, iman itu di atas segalanya. Akidah itu di atas segalanya. Ya, tingkat kerusakan yang akan hadir, ya, dari pembunuhan dengan orang tidak bertauhid kepada Allah itu lebih besar orang yang tidak bertauhid. Makanya dalam hadis misalkan, ya, bisa saja Allah menghadirkan musibah kepada satu daerah, satu kaum, itu lantaran di sana ada orang yang tidak beriman kepada Allah misalkan, atau mereka berbuat kerusakan. Dalam Al-Quran misalkan begini disebutkan,
Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu khassah. Itu ada kata zalim juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, takutlah wattaqu fitnatal la tusibanna. Pada fitnah la tusibanna alladzina zalamu khassah. Yang Allah memberikan fitnah tersebut tidak hanya kepada satu kaum secara khusus atau kepada sebagian orang secara khusus. Gara-gara Angga tinggal di situ, di tempat tersebut, Angga nggak peduli terhadap kebaikan apa kepada keburukan yang mereka lakukan, berarti nggak peduli itu dia, cuek saja Angga. Padahal di situ jelas-jelas melakukan kemungkaran, kita diam saja. Ini masjid nih, tahu di sana ada kemungkaran, diam saja. Allah mengatakan wattaqu fitnatal la tusibanna. Bisa saja ya, kehancuran yang Allah berikan tidak hanya kepada orang yang berbuat salah saja. Orang yang tidak berbuat salah ada di situ pun kena. Itu hubungannya dengan tauhid, keimanan. Ya. Ini bisa diganti nggak sama yang lain? Bisa diganti sama yang lain? Oh bisa. Ya, mas. Kalau bisa diganti saya ganti. Nggak bercanda mas. Jadi tauhid itu teman-teman sekali lagi, ya, ini iman itu nomor satu. Ya, makanya ketika kita menganalogikan atau kita melogikakan, kok Allah nyuruh bunuh gitu, ya, bukannya manusia hidup itu, kehidupan itu adalah atau nyawa itu sangat penting, gitu kan pertanyaan kita? Bukankah nyawa itu sangat penting? Makanya tadi saya prolog terlebih dahulu kan. Ya, saya kasih pengantar terlebih dahulu tafsir yang lain Ibnu Katsir yang menyebutkan ini adalah cara pertaubatannya. Ya, kaumnya Nabi Musa saat itu, ya, kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan yang baik yang ngebunuh yang buruk itu, atau yang baik yang dia tidak sampai berbuat syirik. Mereka tetap nggak beriman kan, belum beriman katakan kan, gitu. Tapi sebagian yang tidak beriman itu walaupun nggak beriman, tapi dia nggak sampai misalkan melakukan ya, praktek-praktek yang itu di luar, ya, dianggap sesuatu yang sangat buruk gitu, yaitu adalah menyembah patung atau anak sapi pada saat itu. Ya, 70.000 jumlahnya. Tapi gini teman-teman, ya, di dalam satu riwayat disebutkan, ya, jadi dalam satu riwayat disebutkan Nabi Musa itu empatinya muncul. Ya. 70 orang mau dibunuh, itu kan kaumnya Nabi Musa kan, habis kaum Nabi Musa dibunuh seperti itu. Muncul empatinya, rasa iba beliau muncul itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dalam tafsir disebutkan fawafaqakum li fi'li dzalika wa arsala 'alaikum sihabatan saudaan ya li alla yubsir ba'dakum ba'da fayarhamu hatta qutila minkum nahwa 70,000. Jadi saat proses pembunuhan itu dilakukan teman-teman, ya, pembunuhan kepada yang mereka itu berbuat tadi 70.000 itu kemudian Allah mengirim awan, ya. Arsala alaikum sihabatan, ya, sahabatan sauda, awan hitam, ya, li'alla yubsir ba'dakum, ya, ba'da, biar enggak kemudian kelihatan, ya, saat proses pembunuhan itu, ya, 70.000 itu kemudian dibunuh. Dalam riwayat disebutkan begini, ya, Allah berkata kepada Musa, saya belum lihat ini riwayatnya seperti apa, ya. Kalimatnya, wahai Nabi Musa, apakah kau senang bila aku memasukkan pelaku dan korban eksekusi ke dalam surga?
Nah, orang yang dieksekusi dipandang sebagai syahid, sedangkan orang yang masih hidup diampuni dosa syiriknya. Itu ya bentuk pertaubatan tadi. Ya. Fataba alaikum, maka bertaubatlah kalian kepada Allah, ya. Qabla taubatikum, ya. Innahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah itu adalah Maha penyayang. Teman-teman sekalian begini, ya. Kalau kita pahami ayat ini, ya. Yang pertama adalah, ya, sekali lagi saya sampaikan, yang pertama itu adalah syirik, menyekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang besar. Ini yang pertama itu. Dan gini teman-teman, sebenarnya, ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, ya, kesehatan diri saja, kesehatan diri. Karena badan ini satu kesatuan yang satu. Kalau orang berbuat dosa, itu efeknya kemana-mana teman-teman. Ya. Orang nggak menyembah Allah dengan orang nggak menyembah Allah, itu jangan dikira juga efeknya nggak kemana-mana. Saya kan sedang menulis disertasi itu. Sampai tahun ini 2025, Korea Selatan ini, ya, termasuk negara yang bukan termasuk, bahkan di antara negara yang paling besar, tingkat bunuh dirinya tinggi. Korea ini tingkat bunuh dirinya tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi yang real tentang bicara jenengan sampai datang ke sini, itu kan bicaranya tentang apa? Koreanya luar biasa. Iya, memang luar biasa. Misalkan dari negara yang pernah miskin saat itu, kemudian beranjak, ya, sampai, ya, perolehan kekayaan negaranya itu melebihi beberapa negara yang ada, dan dia bisa survive dan katakanlah, ya, bersaing dengan yang lain, dengan negara-negara maju yang lain. Ya. Kalau lihat itu memang luar biasa, tapi ini tidak seimbang dengan kondisi yang lain, iya kan? Apa tadi? Ada data yang lain menyebutkan bahwa Korea ini tingkat bunuh dirinya tinggi. Saya mau bilang begini teman-teman, karena badan kita ini satu kesatuan, hidup juga itu satu kesatuan yang ada, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, di dalam Islam itu nggak bisa tuh memisahkan antara rohani, ya, dengan fisik. Saya pernah cerita, mungkin ada orang yang sangat hati-hati, ya, makanan hati-hati, ya, dijaga betul dia. Sampai, wah ini berapa karbonya, ini berapa ini, oh sampai begitu dia, saking hati-hatinya. Sakit juga akhirnya. Ada orang yang, oh nyantai aja dibilang rokok, tapi jangan rokok kan, sehat-sehat saja badan saya, misalkan begitu. Ada faktor lain yang orang nggak melihat itu, apa? Kesehatan batin, kepercayaan kepada Tuhan. Makanya Prabowo sampai kaget-kaget itu. Indonesia termasuk negara yang tingkat apa? Bahagianya tertinggi di dunia. Oh, sampai kaget-kaget dia. Walaupun negaranya paling miskin. Negara paling miskin kita sekarang masuk, teman-teman. Nomor 3 kalau tidak salah. Termiskin di dunia. Ya. Tapi di sisi lain ada penelitian yang menyebutkan di Amerika itu orang Indonesia termasuk orang yang paling bahagia di dunia. Ya, makanya penanganan banjirnya tenang-tenang aja dia, karena orang Indonesia pasti bahagia aja gitu. Ini termasuk nggak nih? Yang miskin tapi happy. Kalau ada penelitian seperti itu, maka jawaban sederhananya begini: perbedaannya kita punya Tuhan, itu jawabannya. Yang paling gampang. Kita punya Tuhan. Korea tidak punya Tuhan, teman-teman. Data menyebutkan 50% ke atas itu tidak beragama.
Sedangkan Islam itu jadi gini, kalau lihat persentasenya itu beragama, yang tidak beragama 50%, 59 tidak salah. Kemudian nanti ada agama Buddha nomor 2. Ya, karena kan kita pernah karena Korea pernah ya secara sejarah itu ya dekat dengan peradaban Cina ya. Seperti itu. Makanya Islam itu bisa sampai ke Korea. Dalam satu teori menyebutkan awalnya itu saat ada perang, ya perang itu Jepang datang memerangi Korea, ya itu kemudian orang Korea ada yang sampai hijrah ke Cina, ya. Nah saat di Cina dia ketemu Islam. Ini ada teori begitu menyebutkan kenapa Islam bisa ada di Korea. Ya. Kemudian ada interaksi orang Islam di sana dengan orang Korea pas pulang, ya. Kemudian dia membawa agama Islam. Nah, dalam tulisan yang saya tulis itu juga disebutkan itu raja yang dilulukan sama Korea itu Jong itu ya. Siapa Sejong ya, yang patungnya ada di Seoul itu, kemudian masuk di mata uang Korea itu kertas, ya kan gambarnya ada beliau kan. Dia memang orang yang sangat membawa Korea di zaman itu luar biasa. Tapi jangan lupa, justru Islam nggak bisa berkembang gara-gara dia. Zaman dia tuh Islam nggak boleh berkembang. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata kebahagiaan itu ya tidak bisa menghilangkan agama dalam unsur yang mutlak dalam memberikan kebahagiaan itu. Jadi tetap saja teman-teman, bahagia itu dari dalam. Ya. Kalau dalam teknologi kecantikan itu ada cantik yang out beauty, ada yang inner beauty. Ya. Cantik dari dalam. Kolbu itu, hati itu. Itu pancarannya sampai ke fisik. Ya. Jadi kalau kita mau balance dalam hidup ini, kembali tadi pada zulm dan kemudian keadilan, ya, maka jangan makanya agama kita itu ya tidak cuman Rabbana, ya kita kan baca doanya gimana? Rabbana atina fid dunya. Nah, kalau orang kafir baca doanya cuman fid dunya hasanah. Itu dalam Al-Quran disebutkan ketika menyampaikan ayat ini, ayat yang sebelumnya berbicara tentang harapan orang-orang kafir ya terhadap kehidupan dunia, tapi tidak membarengi dengan kehidupan akhirat. Sedangkan Islam mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak cukup, bahkan sampai hasanah fil akhirah, sampai wa qina adzabannar. Kita tuh akan bahagia hidup bukan cuman sekedar ya kita itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mendapatkan garansi melalui doa itu waqina ada. Maka hidup tuh begitu. Kayak tadi malam teman kita ada yang tanya, apa berkah itu kan? Berkah itu apa Ustaz? Ya berkah itu adalah ya punya uang banyak, anaknya saleh, begitu. Ya punya istri cantik juga salehah, gitu. Kalau kita hanya memperhatikan sisi-sisi duniawinya saja, itu yang nggak akan memberikan kebahagiaan yang sifatnya hakiki, gitu ya teman-teman. Makanya kemudian sekali lagi, yang pertama saya sampaikan sekali lagi bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mau siapapun ya. Kita saja kalau diduakan tuh nggak mau kita. Ya, kita maunya jadi yang paling dicintai misalkan, seperti itu. Allah pun maunya seperti itu. Kenapa kemudian pada akhirnya Allah bilang bahwa kita nggak boleh bertawakal kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Cukup hanya kepada Allah saja kita bertawakal, bersandar. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena Allah juga nggak mau ada dua pada dirinya gitu. Nggak mau kamu bilang bertawakal kepada Allah, kamu juga bersandar pada dunia. Nggak mau Allah begitu. Makanya syirik ini perkara yang sangat-sangat membuat hidup kita itu nggak akan tenang sebenarnya. Sama dalam hidup teman-teman. Kenapa ada orang yang riya itu disebutnya syirik juga? Riya itu syirik. Riya itu syirik kecil. Kenapa orang yang hidupnya selalu mau mendapatkan pujian dari Allah, dari manusia, mendapatkan validasi dari orang lain, kerja kita selalu mau dipuji sama orang, itu hidupnya nggak akan tenang karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang ya tidak boleh kita berbarengan dalam hidup seperti itu. Harus dibuang tuh, semuanya harus karena Allah. Ya makanya saya sampaikan tadi malam, bersyukur yang dimaksudkan ayat itu ya, tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, itu adalah bersyukur ketika Allah yang menjadi tujuan hidup kita gitu. Jangan yang lain teman-teman. Itulah yang disebut dengan bersyukur. Benar tauhid kita, benar ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, saya ingin sampaikan berdasarkan ayat ini ya. Kalau kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu kita pernah berbuat syirik kepada Allah, bertaubatlah. Bertaubatlah. Ya. Fataba alaikum kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Ya. Bertaubatlah. Nah, kalau kita hubungkan faktulu anfusakum, membunuh jiwa, kita hubungkan dengan tafsir yang lain, bukan tafsir Jalalain ini, yang sifatnya majazi. Kalau hakiki itu berkaitan dengan jiwa secara langsung, tapi kalau majazi itu bisa saja bunuhlah segala macam pengaruh-pengaruh buruk dalam diri kita, baru kita akan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apapun, riya, mau dipuji orang, itu syahwat-syahwat yang luar biasa teman-teman. Bunuh itu pada jiwa kita, bunuh pada diri kita, buang itu semuanya. Baru kita bisa benar sama Allah, baru bisa tenang kita hidup kita, baru kita bisa bahagia yang hakiki dalam hidup. Ya, saya sampai tadi malam ngobrol sama beliau ini, ya usianya udah 52 tahun Pak ya, Insya Allah ya, masih bekerja di Korea, luar biasa. Ternyata lika-likunya luar biasa ya, nah jatuh bangun. Ya, untung bangun sekarang Pak, nggak jatuh lagi Pak ya. Maka yang paling penting orang ketika jatuh itu, teman-teman sekalian, apalagi teman-teman ini kan calon-calon pebisnis, calon-calon orang-orang kaya lah insya Allah ya. Ya, ini saya sampaikan semangatnya gini, ya bahwa ternyata ya bisnis itu tidak ada kaitannya, atau usaha itu tidak ada kaitannya dengan gelar, tidak ada kaitan dengan gelar. Tapi yang paling penting adalah mental, dan harus siap jatuh. Tapi bedanya orang yang punya mental baik adalah yang mentalnya bagus, dia memahami. Jadi gini, saya mengatakan begini, orang yang pernah jatuh katakan dengan kerugian sampai beberapa M, sebenarnya Tuhan lagi mau bikin dia lebih daripada itu. Makanya hidup kita tuh begini teman-teman, saya sering sampaikan sama istri saya, jangan pernah berhitung dari apa yang sudah kita berikan kepada istri kita, pasangan kita, ya, orang tua kita, anak-anak kita, jangan pernah berhitung. Karena kata Allah, kata Rasulullah begini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang memberikan, meninggalkan sesuatu diniatkan karena Allah, ya maka Allah akan mengganti lebih baik daripada itu. Nah, di sini juga disampaikan, kalau kita bertaubat kepada Allah, membuang semua segala hal yang berkaitan dengan keburukan-keburukan tadi pada jiwa kita, yang itu enggak membuat kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita membuangnya, bertaubat dengan sebenar-benarnya, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi insyaallah. Ya. Jadi kalau kita bicara taubat, ya pertama taubat itu teman-teman sekalian, syaratnya sesali. Kita pernah berbuat salah. Misalkan Irwan cerita sama saya pernah berbuat begini. Dah,
Manusia itu semuanya pernah salah. Ya, manusia itu pernah berbuat salah karena memang sifat manusia seperti itu. Disebut manusia itu dalam bahasa Arab tempatnya lupa, mansiya. Tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Kalau nggak pernah salah namanya bukan manusia, malaikat. Nggak pernah salah. Kita nggak masuk level itu. Kita ini adalah ya penjelmaan sifat malaikat dan sifat iblis kita itu. Jadi ada potensi berbuat baiknya, ada potensi berbuat buruknya. Tapi kalau sudah kita mau bertobat, pertama sesali perbuatannya itu sebagai sebuah kesalahan. Astagfirullah, istighfar yang banyak. Kemudian yang kedua, ya setelah kita menyesalinya, kemudian kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Satu, menyesal atas perbuatannya. Yang kedua, ya anibu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan kembali terhadap kesalahan yang sama. Itu baru disebut bertaubat. Tapi kalau kita masih balik lagi, belum bertaubat, kita baru menyesali, namanya nadam. Ya. Nah, yang keempat, sudah kita nggak balik lagi, ini yang paling bagus, ganti yang buruk dengan kebaikan. Tuh, baru taubat kita luar biasa. Itu yang kata Allah di dalam ayat ini, innahu huwat tawwabur rahim. Kalau kita taubatnya benar, maka rahmat Allah akan sampai kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup itu saja. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari satu ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga kita terhindar dari setiap kesalahan, menikmati kesalahan, nauzubillah. Ya, kita terus berdoa kepada Allah. Tadi yang seperti yang saya sampaikan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus teman-teman doa seperti itu. Bahkan Gus Baha pernah mengatakan, jangan tinggalkan doa ini, kata beliau. Jangan tinggalkan doa ini. Ya, minimal setelah sholat baca doa ini, karena doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya, selain Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya 7 kali termasuk doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita terus menjadi lebih baik sampai Allah kemudian mengatakan dalam ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah karena kita selalu berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik teman-teman, kita memasuki acara tanya jawab. Apabila teman-teman ada pertanyaan, monggo kita buka 3 ataupun berapa pertanyaan terlebih dahulu dengan cara mengacungkan tangan. Monggo. 1, 2. Boleh Pak. Satu lagi. Yang Meng. Kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Ustaz, apakah sama taklif sama mukallaf itu, apakah beda atau sama? Taklif mukallaf. Nah, dan yang kedua Ustaz, apa tanda-tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, yang pertama taklif dengan mukallaf. Ini sebenarnya dua kata yang sama, ya. Cuman taklif bentuknya dia itu masdar, ya. Kallafa yukallifu taklifun. Kemudian mukallaf itu bentuknya adalah isim maf'ul, mukallaf. Kalau taklif pada bebannya, dia berarti pada objeknya, ya. Kalau mukallaf itu pada subjeknya, ya. Makanya orang yang dia itu sudah mukallaf, sudah bisa dibebani, salah satu sifatnya adalah dia balik. Balik itu sebutnya mukallaf. Jadi itu ya perbedaannya hanya situ saja, ya. Kemudian yang kedua, tanda taubat itu diterima. Yang pertama begini, ya. Sama pertanyaan ini kayak begini, tanda mabrur itu apa sih gitu kan? Tanda mabrur itu apa? Haji dia mabrur gitu. Maksud haji mabrur itu kan haji yang diterima, sama haji yang makbul. Mabrur itu makbul, ya. Mabrur itu adalah diterima hajinya. Sama, taubatnya diterima atau tidak. Yang pertama saya mau mengatakan ini teman-teman, ini adalah hak Allah. Kenapa saya mengatakan begini? Karena kalau nanti kita melihatnya pada sisi-sisi yang sifatnya fisik atau kelihatan, diterima atau tidak diterimanya, ya, nanti jeleknya pada kita tuh kita akan ria, wah saya udah baik gitu. Makanya ini adalah hak Allah, ya. Masalah diterima atau tidak ini hak Allah. Yang paling penting itu adalah yang kedua, ini yang paling penting, syarat-syarat atau rukun-rukun taubat kita penuhi. Sama seperti sholat, kita udah sholat sesuai dengan rukunnya, kita diterima apa enggak itu terserah Allah, itu urusan Allah teman-teman, ya. Makanya takwa itu disembunyikan sama Rasulullah. Ketika Rasul ditanya di mana takwa itu, Rasulullah menyembunyikan definisi takwa itu, ya. Walaupun nanti pada ayat-ayat yang lain kita temukan bahwa takwa itu sifatnya kelihatan, tapi nanti Rasul mengatakan untuk apa menjaga kita semuanya biar kita tuh nggak ria sebenarnya. Rasul mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini teman-teman, dan dalam. Bukan orang yang celananya cingkrang lebih bertakwa, jenggotnya lebih panjang lebih bertakwa, itu enggak begitu penyebutannya, ya. Ya, jidaknya dikerok, ya, gitu ya. Enggak begitu. Orang yang pakai peci selalu dia lebih bertakwa. Orang yang pakai gamis lebih bertakwa, itu berarti orang-orang Arab lebih bertakwa dong. Dia pakai gamis terus. Ya, saya pakai gamis terus karena di sini aja ngimamin. Kalau di Indonesia balik lagi ke setelan di pabrik. Kayak sarungan gitu. Kayak jas kalau ngisi-ngisi gitu. Jadi dua hal ya. Pertama, ya, bahwa itu takwa itu urusan apa, diterima taubat urusan Allah. Ya, kita terus aja mintanya sama Allah. Ya. Yang kedua, sekali lagi dipastikan saja tadi yang saya sebutkan tuh, syarat-syarat taubat itu dalam Al-Qur'an surah Al-Imran disebutkan, ya. Syarat-syarat itu sesali, ya, kemudian tinggalkan, ya, atau taubat, tinggalkan, ganti dengan yang lebih baik lagi. Itu aja. Kalau itu sudah dilakukan, insyaallah taubat kita diterima. Hatta manusia ini balik lagi berbuat kesalahan, tapi kesalahan yang bukan dosa yang lama, dosa yang besar, tapi kesalahan lah. Udah tahu kita melihat sesuatu yang dilarang itu bagian daripada zina misalkan, kita istighfar, nanti kita lakukan lagi istighfar. Ya, selama tidak sampai dosa yang besar tentu hukumannya berbeda gitu. Walaupun
keburukan yang kecil kita lakukan terus menerus, itu juga bisa mendegradasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kecil, ya lama-lama manusia itu kan kemungkinan terpengaruh kepada keburukannya tinggi. Ya, sehingga saat kita sudah hijrah atau saat kita sudah berinisiatif untuk meninggalkan keburukan, maka yang lebih baik itu sampai hal-hal yang bisa berpotensi membuat kita balik lagi kepada keburukan itu kita hindari. Karena kita tuh bisa balik laginya besar, teman-teman. Dan potensi yang paling tinggi di Korea ini, dan bukan cuma di Korea, sebenarnya agama pun bilang seperti itu adalah lingkungan, teman-teman. Hati-hati gitu ya. Kita itu nggak bisa bertahan dengan lingkungan buruk kita. Rata-rata kita pasti terpengaruh. Maka yang paling terbaik adalah hindari saja udah. Bukan tidak berteman atau tidak bersosialisasi. Berteman, bergaul itu sama siapa saja. Ya, tapi kita jangan merasa nyaman dengan lingkungan itu yang akhirnya bisa saja kita kembali lagi. Padahal kita sudah niat bertaubat tuh. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kita ganti dengan yang baik. Yang dulunya sering nongkrongnya di tempat ini pindah nongkrongnya di masjid. Nah, itu kan nanti kebaikan yang lain. Jadi gini teorinya, teman-teman. Istiqomah itu adalah ketika kita melakukan satu kebaikan yang lain tuh jadi nurut, ikut lagi. Yang tadi cuma sholat jadi mau baca Quran. Yang tadi baca Quran sampai lagi melakukan puasa. Itu nama istiqomah, teman-teman. Ya. Wa atbi'il ya as-sayyi'at al-hasanat tamhuha. Melakukan keburukan ganti dengan kebaikan terus. Nanti kebaikan yang dilakukan terus-menerus, insya Allah itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, telah termasuk korupsi. Ya, berhenti lebih awal karena target tercapai, itu termasuk korupsi atau tidak. Teman-teman, memang gini ya, ada yang nanti teman-teman kalau melihat problem-problem hukum di dalam Islam itu memang nanti ada tuh karakter-karakter atau tipe-tipe fatwa yang itu terlalu kayaknya kok ekstrim banget gitu. Nanti ada Pak, Bapak nanti kalau melihat itu, dan itu memang di dalam ranah fikih itu hal itu bisa sering kita temukan. Nah, kalau saya tuh selalu mengkombinasikan keduanya. Ya enggak terlalu kasihan banget agama tuh kayaknya kok ini banget gitu. Kelihatannya ngeri banget gitu. Ya, kalau enggak begitu kayaknya enggak bagus gitu. Ya. Makanya ada sisi apa? Sisi fleksibilitasnya. Jadi yang paling gampang begini, sesuatu yang tidak ada dalil hukumnya, sesuatu nih tidak ada dalil qat'inya, dalil yang secara tegas mengatakan A. Saya kira kalau kita temukan nanti dalam ayat Al-Qur'an misalnya atau hadis, ya, nggak ada nih. Orang telat kerja maka dia kemudian korupsi, itu nggak ada tuh. Ini kan cara berpikir saja. Atau cara menyimpulkan satu dasar, dua dasar yang ada atau dalil-dalil yang ada. Ya. Sehingga kalau menurut saya yang paling gampang begini, sesuatu yang tidak ada dalil qat'inya, ya udahlah, gitu. Kita longgar-longgar aja lah gitu. Ya. Apalagi nanti sistem yang ada di situ yang mengatur gitu. Oh, kamu telat, nanti kamu tambah. Misalkan begitu kan? Kamu telat nih datang hari ini. Nanti kamu tambah ya. Kamu telat 5 menit, kamu nanti tambah 5 menit. Itu udah sistem aja yang ngatur gitu. Ya, biar kemudian kita nggak salah. Jadi tidak semua hal yang salah dihukumi dosa gitu, tidak semua. Ya, orang nggak taat aturan, dia lampu merah ditabrak aja sama dia, oh dosa kamu, neraka. Wah, repot kalau semua dihukumi seperti itu. Gitu ya. Nanti dia mengambil dalil yang ada misalnya dalam Al-Quran, tidak taat kepada hukum itu misalkan ulul amri, ya kan nggak sampai segitunya lah gitu. Kalau saya gitu ya, saya silakan mau nerima atau enggak ya silakan saja. Ya. Tapi kalau sudah ada dalil tegasnya baru. Ya, perdebatan masalah musik, ya kan nggak ada dalil yang tegas. Ya.
Itu kan dalil yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama, tapi sebagian yang nggak memahami seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang sifatnya udah subut ya di dalam sabit ya. Ada yang mutaghayyirat ya. Dan kalau yang sifatnya mubah saja ya kembalikan kepada aturan yang berlaku di sana saja gitu. Ya kalau aturan mainnya adalah tidak boleh terlambat ya jangan terlambat. Kalau kemudian ada aturan kalau terlambat kompensasinya seperti ini diikuti saja. Gitu ya. Nanti kita nyambung ke pertanyaan terakhir nih soalnya. Bagaimana hukum gaji dari orang yang swasta? Ya. Ini juga sama nih. Nanti kalau kita ngambil fatwa yang jangan campur adukan antara antara hak dengan batil. Ini bisa haram nih. Ini bisa haram jawabannya. Swasta bisa haram jawabannya. Tapi saya nggak ngambil fatwa itu gitu. Ya, kalau saya mengatakan begini, ya gajinya halal, swastanya salah gitu. Gitu. Iya swastanya salah kan, tapi gajinya halal. Saya nggak akan bilang bahwa oh ini talbis ya, mencampurkan antara halal dengan yang haram ini. Gajinya haram. Karena ada juga ya orang yang begitu kan mengambil istimbat hukumnya atau keputusan hukumnya kan. Saya 2018 Pak Torik datang ke Korea dapat pertanyaan ini. Jadi ada orang swasta yang gelisah dia. Ustaz kata teman-teman gini gitulah kira-kira curhat ya sama saya. Setelah kajian itu di Daejeon Mas Bekti. Orangnya kayaknya udah pulang apa belum ya? Di Daejeon itu saya bilang halal Mas, selama bukan dari mencuri, ya, selama bukan dari korupsi, kita kerja kok bener, halal itu Mas kata saya. Jangan tanya status swastanya, ya. Kalau status swastanya salah memang, secara hukum Korea, secara agama sama juga kayak pertanyaan begini. Ada orang menikah, nikahnya nggak tercatat secara negara, masuk nggak logikanya nih? Masuk kan? Saya bukan ngebelain orang swasta, bukan. Gitu. Masuk nggak? Gitu logikanya? Masuk. Ada orang menikah, dia nggak tercatat secara hukum negara. Ya. Sah nggak nikahnya? Sah. Kita melakukan nggak? Kita melakukan sering di masjid ini. Saya nikahin di atas itu. Dia kan belum tercatat langsung sama negara, belum diurus sama dia. Ngurusnya belakangan itu. Sah nggak? Sah. Semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya. Ada wali, misalkan kalau nggak ada walinya kemudian ditaukil walinya tetap menyaksikan walaupun jarak jauh. Wali itu dalam mazhab Syafi'i mutlak. Walaupun mazhab yang lain mengatakan tanpa wali nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang pernah nemenin jadi saksi nikah Bangladesh atau mazhab Hanafi jangan kaget. Kok nikahnya cuma begini doang gitu ya. Ya. Itu perbedaan mazhab. Ya. Jadi gitu teman-teman. Sama. Ya. Halal insyaallah selama tidak lewat mencuri. Ya, bukan hak orang lain yang diambil. Ya, bukan cara dengan korupsi. Ya. Dan di Korea jumlah yang swasta kan juga besar, ya. Tapi negara nggak menghabiskan 100%, ya, karena memang masih butuh juga. Apalagi ada minus populasi di Korea yang sangat besar. Orang semakin tua, tapi nggak ada populasi tambahan dengan cara pernikahan. Habis, makanya teman-teman pernikahan itu luar biasa dalam Islam. Nggak cuman masalah menurunkan syahwat saja, tapi sampai menjaga stabilitas sebuah bangsa. Tuh pernikahan tuh, iya kan? Tuh. Kita jangan lupa itu. Ya, cepat nikah mas. Sakit saya belum nikah nih. Ya cepat nikah biar keturunan. Makanya Nabi itu salah satu Nabi bilang, ya Allah jangan biarkan aku sendiri gitu ya. Jangan biarkan aku jomblo ya Allah. Ya dalam Al-Quran disebutkan gitu. Ya
la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku jomblo ya Allah. Gitu. Insyaallah ya. Saya kira itu ya, cukup ya. Ya, Mas Angga, silahkan Mas Angga diambil alih. Oke ya, jawabannya ya, udah ya, Mas ya. Cukup ya. Oh, ada lagi. Masih gelisah kayaknya. Gimana? Gimana Mas? Iya, kan pertanyaan jenengan hal haram. Hal haram itu kan agama kan. Kalau bicaranya hal haram, halal. Kalau enggak, itu enggak ada. Enggak ada, Mas. Ya. Enggak ada. Itu enggak ada, Mas. Ya. Kalau jenengan merasa ragu, merasa enggak nyaman, merasa enggak tenang, ya pulang aja udah. Gampangnya begitu kan? Hidup enggak tenang, kerja enggak tenang. Ya udah pulang aja udah. Status itu harus disempurnakan. Ya, bukan cuman hartanya yang didapatkan tuh halal, status jenengan juga menenangkan. Gitu. Sama kalau ya orang setiap hari dia melanggar peraturan, tiap jalan pakai kendaraan motor lewat aja, nggak ada polisi ini, tapi dia kan tetap kayak orang ketakutan kan, gitu. Walaupun itu tidak bisa dihukumi dosa atau tidak dosa, seperti itu ya, gitu ya. Jadi tidak sampai sejauh itu Mas. Ya selesai urusan jenengan. Kalau di dunia saja cara mendapatkan sudah halal, maka itu nggak ada urusan sampai di akhirat. Anak-anak juga insya Allah halal mendapatkannya. Itu ya. Cukup ya Mas ya? Masih gelisah? Cukup ya. Mas. Baik teman-teman.